itu masih banyak yang beranggapan bahwa agama ini adalah ciptaan Tuhan, Mas. Apa benar, Mas? Agama itu Tuhan yang menciptakan? Yang pasti kita tidak bisa membenarkan, ya Mas ya. Tidak bisa membenarkan pendapat kita sendiri, di mana setiap orang tentu mempunyai hak, mempunyai keyakinan masing-masing ya tentang ini benar atau tidak. Jadi itu saya kembali kepada pribadinya masing-masing. Tetapi saya secara pribadi dengan dasar mempelajari tentang hidup ini, orang itu mau belajar tentang agama saja harusnya kan mempelajari tentang sejarah ya Mas ya. Kalau kita bicara sejarahnya, banyak orang yang meyakini bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Artinya sudah ada kehidupan di zaman dahulu yang mana manusia pertama kali yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam. Kalau kita bicara agama, ada sejarahnya, agama apapun. Agama ini lahir di tahun berapa? Di abad keberapa? Apakah sudah mulai dari zaman pertama Adam diciptakan, para nabi yang lain ini diciptakan, atau justru setelah di zaman itu yang mungkin sudah berabad-abad lamanya, barulah muncul agama. Nah, kalau agama itu, ini kita belajar loh ya, ini sharing, belajar. Kalau katanya agama itu adalah diciptakan Tuhan, bukankah harusnya ya dari awal itu berarti Tuhan sudah menciptakan agama begitu? Iya. Karena kan orang-orang yang lahir sebelum adanya agama ini berarti kan jadi nggak tahu tentang agama ini. Bahkan ada juga yang mengatakan, Mas, orang-orang di zaman dahulu yang belum mengenal agama ini dianggap akan langsung masuk surga. Nah, ini kan sangat istimewa sekali. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di masa lampau sebelum mereka mengenal agama, ya, itu dianggapnya mereka masuk neraka. Nah, ini kan dua hal yang tentu sudut pandangnya berbeda-beda begitu. Lah kalau kita ini mau merujuk ke sana kan jadi kita yang bodoh nanti. Kita yang terjebak di sana begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang agama, kita belajar dari sejarah. Kalau memang iya, harusnya kan Tuhan itu menciptakan agama dari awal begitu ya. Iya. Dan kalaupun iya, Tuhan itu menciptakan agama, Mas, harusnya nggak usah banyak-banyak agama. Harusnya satu agama saja. Kalaupun katanya, ini ada yang menganggap semua agama itu benar. Ada juga yang menganggap bahwa hanya ada satu agama yang benar. Padahal semua ini mengklaim agamanya masing-masing ini adalah agama yang diciptakan Tuhan. Kalau kita mau ikut di sana, di arus itu, kita kan jadi bertengkar, berantem, gaduh, dan kita nggak akan ngerti gitu. Makna beragama itu apa? Yang ada kita hanya berebut tentang agama itu sendiri gitu. Bener nggak kira-kira? Jadi kalau saya secara pribadi justru meyakini bahwa agama-agama ini ya ciptaannya manusia. Tuhan nggak bisa nulis, Tuhan nggak punya kertas. Kalau kita bicara tentang wahyu, tentang firman dari semua ajaran agama ini, buktinya apa? Saksinya siapa? Tuhan itu memberikan firman atau wahyu dalam bentuk apa? Kira-kira kalau kita mau mempelajari itu, apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ngomong secara langsung, yang artinya Tuhan ini berarti bisa menulis, bisa berbicara, atau sebenarnya hanya tentang kebatinan, di mana Tuhan itu berbicara lewat suara daripada batin atau hati kita. Nah ini kan yang tahu ya mereka-mereka yang katanya mendapatkan wahyu atau firman. Lah kalau kita terjebak dengan apa yang sudah dikisahkan di dalam kitab-kitab di ajaran agama, ya berarti kan kita dituntut mau ndak mau, bisa ndak bisa, wajib untuk mempercayai sesuatu hal yang mungkin kita sendiri nggak memahaminya. Apalagi kalau ini kita jadikan alat, senjata untuk kita berebut bahwa klaimku ini loh yang paling benar, agamaku ini loh yang paling benar, agamaku ini loh yang paling baik, agamaku ini loh ciptaannya Tuhan. Nah ini kan sangat konyol sekali jatuhnya. Nggak ada yang bisa disuruh membuktikan. Ya, harusnya kalau Tuhan menciptakan agama, sekali lagi berarti Tuhan itu juga memeluk agama itu. Kan secara sederhana jadi begitulah, Mas. Kan ini kedengarannya jadi kita jadi kayak orang, mungkin orang
bodoh ya jatuhnya ya. Tapi kan itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Iya, artinya bahwa semua mungkin kitab juga ya, semua agama itu ya juga termasuk ciptaan manusia ya. Nah, kalau memang ciptaan Tuhan, kenapa harus ada revisi-revisi dengan kitab-kitabnya ya? Artinya Tuhan itu nggak konsisten ya. Ya, makanya kan saya sering sampaikan bahwa agama itu kan tidak ubahnya peraturan, ya, perundang-undangan itu loh Mas. Makanya selalu ada revisi, penyempurnaan. Nah, kalau diciptakan oleh Tuhan, kita bicara agama Islam saja. Katanya Islam ini adalah agama penyempurna. Semua ini ciptaan Tuhan, tapi disempurnakan dengan diciptakannya agama Islam ini tadi. Berarti Tuhan ini kan menciptakannya bisa salah berarti. Dari agama pertama, ya toh? Yeah. Dari Jabur, Taurat, dan seterusnya. Artinya direvisi lagi. Berarti Tuhan ini masih juga merevisi gitu ya. Merevisi apa yang diciptakan begitu Mas. Nah ini kan hal-hal yang, ini mohon maaf kalau kita berpikir menggunakan akal sehat dengan pemikiran yang luas kan, apa iya kalau Tuhan itu maha segalanya, maha sempurna, kemudian menciptakan kitab saja masih harus direvisi, menyesuaikan peradaban sekarang. Ini kan hal yang sangat, menurut saya nggak masuk akal begitu. Tapi untuk yang lain mungkin ya memang kemampuan Tuhan nggak bisa dilogikakan begitu. Ya monggo saja, silahkan. Sesuai tadi yang Mas Wahyu jelaskan, agama ini muncul beberapa abad setelah peradaban manusia itu memang sudah ada ya. Nah, ada juga yang mengatakan orang dulu yang nggak beragama, ada yang mengatakan mereka masuk surga, ada yang masuk neraka ya. Kemudian juga ketika zaman agama ini muncul ya, setiap agama ya pasti yang mengklaim bahwa agama ini yang akan membawamu masuk ke surga ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira agama apa yang memang menuntun kita masuk surga, Mas? Kalau kita beranggapan atau membayangkan bahwa surga itu mungkin adalah suatu tempat begitu ya, atau mungkin surga itu adalah sebuah tujuan begitu misalkan. Menurut saya justru bukan karena agama kita masuk surga. Karena mau sebagus apapun, mau sebaik apapun, mau sebenar apapun agama yang kita anut, mau sesuci apapun lah agama yang kita anut, tetapi kalau kita sendiri tidak mampu menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar dalam segala hal, termasuk kita tidak mampu menjalankan ajaran-ajaran yang ada di suatu agama itu dengan baik, dengan benar, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya tidak akan bisa. Kalau dikatakan surga itu sebagai tujuan saja, tidak akan pernah bisa kita sampai di tujuan kita. Ya, karena ada klaim Mas ya, salah satu agama bahwa seburuk-buruk orang yang memeluk agama A ini itu akan tetap masuk surga Mas. Dan sebaik-baik orang yang memeluk agama di luar A ya, itu akan tetap masuk neraka Mas. Katanya begitu. Iya, artinya agama ini sudah dijadikan alat untuk mengklaim bahwa seolah-olah Tuhan itu miliknya dia sendiri. Seolah-olah surga itu kayak milik mbahnya, milik pakdinya begitu, milik keluarganya mungkin. Sehingga hanya dia yang bisa mengklaim seperti itu, bahkan melakukan penghakiman-penghakiman, mengatakan bahwa kalau tidak lewat agama Kristen tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa bertemu Tuhan. Sebaliknya yang Islam juga demikian. Kalau tidak melalui Islam tidak akan pernah bisa masuk surga, tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ada yang mengatakan, mau sebaik apapun tingkah lakumu, perilakumu semasa kamu hidup, kalau kamu tidak beragama Islam, kamu tidak akan masuk surga. Kalau sejelek apapun perilakumu, tingkah lakumu, sejahat apapun kamu tetap akan masuk surga kalau kamu beragama Kristen, karena sudah ditebus dosa-dosanya oleh Yesus misalkan. Ini kan klaim-klaim yang sangat lucu, penghakiman yang sangat konyol sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kok sok tahu seolah-olah Tuhan itu milikmu sendiri, seolah-olah surga itu miliknya mbahmu sendiri. Tidakkah kamu bisa sedikit berpikir secara luas bahwa kamu itu diciptakan oleh Tuhan? Anjing itu, babi itu diciptakan oleh Tuhan. Ayam itu diciptakan oleh Tuhan. Sesama manusia ini juga diciptakan oleh Tuhan.
Kenapa kamu mengklaim seolah-olah Tuhan milik kamu sendiri dengan kamu mengakui kalau tidak lewat agamamu, kamu tidak akan bisa bertemu dan tidak akan bisa masuk surganya Tuhan. Coba kita gunakan kesadaran kita, berpikirlah yang luas dengan hati yang luas. Kalau saya justru menganggap bahwa agama ini hanya sebuah kendaraan begitu, Mas. Esensinya adalah sama-sama punya tujuan, di mana tujuannya adalah tentang Tuhan begitu. Ya, tentang Tuhan, tentang surga lah. Kalau berhubungan dengan Tuhan itu berarti Tuhan dan surga lah. Karena kalau neraka katanya kan iblis, setan begitu ya. Agama ini adalah sama-sama merujuk untuk menuju ketuhanan atau bertuhan. Atau tujuannya kepada Tuhan atau ke surga. Berarti agama ini tidak ubahnya kendaraan. Mau sehebat, sebagus, secanggih, dan sesempurna apapun agama yang kamu peluk, agama yang kamu kendarai, agama yang kamu jadikan alat transportasi, jembatan untuk kamu sampai di tujuan kamu. Tapi kalau kamu tidak mampu mengendalikan, kamu tidak mampu mengendarainya dengan baik, saya rasa tidak akan pernah kamu sampai di tujuan kamu dengan selamat. Ini contoh saja. Mas Yahya naik BMW, naik Mercy, ya. Kemudian saya naik becak. Kemudian teman-teman mungkin naik truk dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang jalan kaki. Kalau kita tidak mampu mengendarai kendaraan ini tadi dengan baik, bisa enggak kira-kira kita nyampe di tujuan kita? Enggak bisa. Biarpun naik Mercy yang mobilnya super canggih, tapi kalau kamu nyupirnya ngawur, kira-kira sampai enggak kamu di tujuan kamu? Enggak sampai. Bisa jadi baru berangkat sudah nyemplung jurang, bener enggak? Benar. Lah sedangkan yang naik becak, kalau mengayuh becaknya dengan hati-hati, mengendarai becaknya dengan waspada, dengan kehati-hatian, ya tentu bisa sampai di tujuan. Agama sama halnya dengan itu. Jadi kalau Mas saya tanya agama mana yang mampu membawa kita ke surga, pertanyaan itu sebetulnya jawabannya bukan agamanya, tapi tergantung manusianya. Makanya jangan hanya ngerti, paham, melakukan apa yang ada di agama saja, tapi menerapkan di dalam kehidupannya tidak bisa. Agama itu hanya kendaraan, hanya jembatan. Semuanya tergantung kita. Bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar. Saya rasa yang membawa kita masuk ke surga, membawa kita masuk kepada Tuhan kita, bukan agamanya, tapi tergantung kita. Bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan hidup ini secara keseluruhan. Mengendalikan pikiran kita, hati kita, supaya kita ini mampu berkesadaran yang luas, sehingga kita bisa betul-betul ngerti makna daripada Tuhan itu sendiri apa. Saya rasa itu, Mas. Jadi bukan karena agamanya, mau sebagus apapun lah agama kita, sebagus apapun baju yang kita pakai, kalau kita nggak ngerti fungsinya ya percuma. Yang ada kita hanya akan berebut dan berebut saja, mengklaim saja. Tapi kembali itu hak masing-masing ya Mas ya. Sekali lagi, untuk mencapai surga, semua tergantung pribadi kita.